Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah General Linguistik. Pembahasan kita kali ini adalah sinteks. Sebelum kita membahas apa itu sinteks, sekarang kita lihat posisi sinteks itu dalam General Linguistik. Seperti pembahasan sebelumnya, kita sudah mengetahui cabang-cabang dari linguistik itu, terutama linguistik mikro, berhubungan dengan struktur pembentukan bahasa, yaitu fonologi, morfologi, sinteks, dan semantik. Fonologi berhubungan dengan bunyi bahasa, morfologi berhubungan dengan kata, sinteks berhubungan dengan sentence, dan semantik berhubungan dengan meaning. Sekarang kita masuk kepada apa itu sinteks. Secara umum, sinteks itu adalah grammatical. Yang disebut dengan grammatical itu adalah tata bahasa, bagaimana bahasa itu disusun, atau pola bahasa itu seperti apa gitu. Secara spesifik, sinteks itu adalah cabang dari linguistik yang membahas tentang struktur dari kalimat. Dalam hal ini, kalimat dianggap sebagai unsur terbesar dalam bahasa. Untuk itu kita perlu membahas strukturnya agar kita dapat memahami bahasa itu seperti apa. Yang berhubungan dengan kalimat itu adalah part of speech. Yang dimaksud dengan part of speech di sini adalah bagian-bagian pembentuk atau unsur-unsur pembentuk dari bahasa itu. Sekarang kita lihat apa saja part of speech itu. Yang pertama itu word, sudah kita pelajari di morfologi. Kemudian ada phrase, kemudian ada clause, dan kemudian ada sentence. Semua unsur-unsur ini merupakan satu bagian yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Tapi sebelumnya kita sudah membahasnya poin-poin satu persatu agar mudah dipahami. Sekarang kita masuk kepada apa itu part of speech. Yang pertama, word. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah menjelaskan apa itu word, morfem, dan sebagainya dalam kajian morfologi. Sekarang kita lihat lebih rinci seperti apa kelas dari word ini. Yang pertama itu noun. Noun itu adalah kata benda atau kata yang merujuk kepada penamaan sesuatu, baik yang bersifat abstrak maupun yang bersifat material. Kemudian ada verb, kata kerja, yaitu kata yang melambangkan sebuah pekerjaan atau kegiatan. Kemudian ada adjektif, yaitu kata yang melambangkan sifat ataupun keadaan sesuatu. Kemudian ada pronoun. Pronoun itu kata ganti dari noun untuk dalam rangkai kalimat. Kalau dalam bahasa Inggris seperti she, he, it. Kemudian ada adverb, keterangan, kata yang menerangkan sesuatu. Kemudian ada conjunction, kata hubung. Dan terakhir ada preposition, atau yang disebut juga biasanya variation dalam bahasa Inggris. Jadi secara umum, kelas kata ini ada banyak, namun di sini kita hanya menampilkan kata-kata yang umum terlihat dalam pembelajaran bahasa. Selanjutnya, kita masuk kepada phrase. Yang dimaksud dengan phrase itu adalah compound word, non-predikatif. Compound berarti penggabungan. Kalau non-predikatif berarti penggabungan kata yang tidak mempunyai inti kalimat. Artinya dia tidak membentuk satu kalimat gitu. Nanti akan kita ketahui dari penjelasannya. Sekarang phrase itu ada yang pertama noun phrase, ada verb phrase, ada adjective phrase, ada adverb phrase, kemudian ada preposition phrase. Jadi bagaimana kelas frasa ini kita akan jelaskan dengan contoh agar lebih mudah dipahami. Yang pertama yaitu ada kata hard yang merupakan kelas katanya adjektif, kemudian digabungkan dengan worker. Kelas katanya adalah noun. Sehingga gabungan ini disebut dengan noun phrase. Jadi compound word dalam phrase ini seringkali dipertukarkan maknanya dengan compound word dalam kajian morfologi. Jadi perbedaannya adalah kalau compound word itu adalah tidak ada inti di dalam gabungan itu, sementara kalau dalam phrase itu ada inti yang menerangkan. Satu menjadi inti, yang kedua menjadi komplement atau pelengkap yang menerangkan kata lainnya. Itu dia. Misalnya seperti ini, hard worker. Jadi adjektif itu menerangkan workernya gitu. Jadi yang menjadi inti di situ adalah workernya, dan adjektif sebagai pelengkap, sehingga dia disebut sebagai prasa. Kalau dalam compound word itu dia tidak ada satupun yang menjadi inti. Keduanya sama kedudukannya, sama-sama melengkapi.
Misalnya kaki meja. Kaki dan meja satu-satunya tidak menerangkan, tapi itu menamai sebuah benda atau alat penumpang untuk sebuah meja, disebut dengan kaki meja. Kemudian frasa ini sering juga disalahartikan sebagai kalimat. Misalnya seperti ini. Handsome, cute, smart, hard worker. Pertanyaannya adalah apakah ini frasa atau ini kalimat? Ini adalah frasa. Karena dari penggabungan itu tidak ada unsur predikatif atau unsur inti dari kalimat, sehingga dia disebut dengan frasa, phrase. Nanti kita akan jelaskan lebih rinci pada pembagian klausa atau kalimat. Sekarang kita lihat contoh lainnya, yaitu ada word, verb, ada hard, adjektif, kemudian dia membentuk frasa verba. Jadi terdapat penggabungan antara verba dan adjektiva. Kemudian kita lihat contoh dari adjective phrase, yaitu ada to, adverb, kemudian ada hard, adjektif. Dan gabungan ini disebut dengan frasa adjektiva. Selanjutnya ada to, adverb, ada hardly, adverb, kemudian penggabungan ini disebut dengan adverb phrase. Dan terakhir kita lihat contoh preposition phrase. Ada add, yaitu preposition atau variation. Kemudian ada kata word, kata benda. Kemudian jadi preposition phrase. Jadi secara keseluruhan dapat kita lihat bahwa frasa ini adalah gabungan kata yang tidak mempunyai unsur predikat atau inti kalimat. Namun salah satu kata itu menjadi inti dan kata lainnya menjadi komplement atau pelengkap yang menerangkan inti tersebut. Makanya itu disebut dengan frasa. Oke, dapat dipahami ya. Selanjutnya kita masuk kepada clause. Clause itu adalah sintaktikal unit yang bersifat predikatif. Kalau frasa tidak mempunyai unsur predikatif, namun clause ini sudah memiliki unsur predikatif yang dapat dikatakan sebagai sebuah kalimat, tapi dia lebih kecil daripada kalimat. Sekarang kita lihat penjelasannya dengan memberikan contoh-contoh agar mudah dipahami. Kita lihat di sini ada independent clause, ada dependent clause. Yang dimaksud dengan independent clause itu adalah sebuah klasa yang dapat berdiri sendiri. Dalam artian dia memiliki makna sendiri atau free to meaning. Dia dapat dimaknai. Ketika dia berdiri sendiri, dia dapat dimaknai sebagai sebuah bahasa. Itu yang dimaksud dengan independent clause. Kita lihat contohnya. I am a student. Klausa ini dapat berdiri sendiri dan maknanya sudah lengkap. I am a student. Saya seorang mahasiswa. Sudah lengkap, tidak membutuhkan klausa lain untuk dapat menjelaskan. Yang menjadi predikat di sini adalah am. Am itu gara-gara ada am to be ini, a student itu bisa menjadi I am a student itu bisa menjadi predikatif atau dia sudah bisa menjadi inti dari sebuah kalimat. Sekarang kita lihat contoh lain. I go to campus. Jadi yang menjadi predikatnya di situ adalah go. Jadi ada kegiatan atau keadaan yang menjadi inti dari sebuah klausa itu. Oke, itu yang disebut dengan predikat. Jadi independent clause itu dia bebas berdiri sendiri dan memiliki makna. Oke, kalau kita belajar bahasa Inggris itu biasanya yang jadi predikat itu berhubungan dengan to be atau kata kerja atau verb phrase. Oke ya. Sekarang kita lihat apa itu dependent clause. Independent dapat berdiri sendiri, berarti dependent clause sebaliknya bound to meaning. Jadi maknanya itu terikat dengan unsur-unsur klausa lainnya. Misalnya seperti ini. Before I am a student. Secara prinsip I am a student adalah independent clause. Tapi karena ada before sehingga maknanya menjadi tergantung. Sebelum saya seorang siswa, tergantung kan, jadi harus ada penjelasnya. Dia membutuhkan klausa lain sehingga dia memiliki makna yang dapat digunakan sebagai sebuah informasi yang komunikatif. Jadi seperti yang kita jelaskan juga sebelumnya bahwa am ini bisa menjadikan a student itu sebagai predikat.
Selanjutnya kita lihat contoh lainnya. When I go to campus. I go to campus itu merupakan sebuah kalimat atau independent clause. Namun karena when maknanya tergantung ketika saya pergi ke kampus. Berarti harus dijelaskan. Kalau dalam bahasa Indonesia kita sering menyebutnya sebagai anak kalimat. Dia tidak bermakna kalau berdiri sendiri. Maksudnya itu maknanya itu tergantung penjelas atau klausa lain yang membentuk struktur sebuah kalimatnya. Jadi dalam artian walaupun dia bersifat predikatif tapi maknanya belum lengkap sehingga membutuhkan makna lain. Jadi di sini kuncinya adalah before dan when itu menghubungkan makna. Berarti kalau dia makna dihubungkan berarti harus memiliki klausa lain. Jadi untuk lebih pahamnya kita lihat penjelasan tentang sentence karena dia saling berhubungan dan nanti kita akan memahaminya dari contoh-contoh yang kita berikan. Oke, sekarang kita masuk kepada sentence. Yang maksud dengan sentence itu adalah dia sama dengan klausa, yaitu sintaktika unik yang bersifat predikatif dan dia lebih besar daripada klausa. Jadi maksudnya seperti ini. Antara klausa dan sentence itu dapat disebut sebagai sebuah kalimat yang memiliki unsur predikatif. Namun yang dapat disebut sebagai kalimat dalam klausa itu adalah yang independen. Seperti contoh ini gitu. Yang disebut dengan sentence itu yang pertama itu simple sentence, ada compound sentence, ada complex sentence, ada compound complex sentence. Sekarang kita lihat simple sentence itu. I am a student. Saya seorang siswa. Jadi ini adalah klausa dan dia dapat berdiri sendiri. Ketika dia dapat berdiri sendiri disebut dengan sentence. Kenapa dibedakan seperti ini? Nanti kita akan jelaskan karena untuk mengurai struktur kalimat itu perlu dijelaskan fungsi-fungsinya atau unsur-unsurnya, berarti klausa gitu. Jadi yang simple sentence ini sama dengan klausa independence. Oke, sekarang kita masuk kepada compound. Yang compound itu adalah gabungan dari klausa, satu atau dua klausa yang membentuk satu relasi makna atas sebuah kalimat atau bahasa. Kita lihat contoh seperti ini. I go to campus because I am a student. Saya pergi ke kampus karena saya seorang siswa. Ini merupakan satu kesatuan makna. Jadi maknanya sudah lengkap sebagai kalimat. Tapi ini dikatakan kalimat compound karena terdapat dua kalimat gitu. Atau dua klausa independence. Itu yang pertama I go to campus dan I am a student. Secara makna keduanya ini tidak berhubungan. Dia dapat berdiri sendiri. Saya pergi ke kampus, sudah maknanya lengkap. I am a student, maknanya sudah lengkap. Namun ketika dia digabungkan, dia harus memiliki relasi makna keduanya, sehingga dibutuhkanlah conjunction because ini untuk menghubungkan makna I go to campus dan I am a student. Saya pergi ke kampus karena saya siswa. Jadi because ini berperan penting sebagai penghubungnya. Itu yang disebut dengan compound sentence. Selanjutnya kita masuk kepada complex sentence. Kita lihat contohnya. Because I am a student, I go to campus. Jadi pertanyaannya, bukankah sama dengan compound? Secara prinsip adalah sama, tapi secara struktur dia berbeda. Kalau compound sentence itu terdiri dari dua klausa yang dapat berdiri sendiri dan dihubungkan dengan conjunction secara makna. Namun complex sentence ini ada salah satunya yang menjadi pelengkap atau anak kalimat. Kita lihat di sini. I am a student dapat berdiri sendiri. I go to campus dapat berdiri sendiri. Namun karena because ini I am a student harus membutuhkan kalimat lain. Jadi di situ letaknya. Because I am a student itu satu klausa dan dia tidak bisa berdiri sendiri. Dan I go to campus itu satu klausa dan dia bisa berdiri sendiri. Untuk menghubungkan keduanya dia dikaitkan oleh because itu yang di awal itu. Makanya disebut sebagai kompleks atau maknanya itu kompleks gitu. Sekarang kita lihat apa itu compound kompleks. Yang dimaksud dengan compound kompleks itu adalah dia tersusun atas semua jenis klausa dan kalimat itu. Simple, compound, dan kompleks. Jadi disebut dengan compound kompleks. Ini adalah struktur terbesar dalam sebuah kalimat. Kita lihat contohnya.
Because I am a student, I go to campus in order to get my bright future. Jadi terdapat 3 klausa di sini. I am a student, I go to campus to get my bright future. Jadi ketiganya ini dihubungkan dengan because dan in order. Because I am a student, I go to campus. Itu adalah kalimat kompleks. I go to campus in order to get my bright future, itu kalimat compound. Jadi because I am a student, I go to campus in order to get my bright future, itu compound kompleks. Jadi semuanya sudah tergabung jadi satu, membentuk struktur kalimat yang kompleks. Ada penggabungan yang secara kompleks. Oke, dapat dipahami ya bagaimana sebuah kalimat itu disusun dan bagaimana dia disusun. Nanti secara detailnya kita akan belajar di grammar. Kalau kita bahasa Inggris nanti ada belajar grammar, nanti ada belajar writing. Semua nanti akan diaplikasikan di situ. Dalam general linguistik ini kita cuma memberikan frame untuk memberikan dasar-dasar dalam pembelajaran bahasa sebagai terapannya. Oke, sekarang kita masuk kepada why should syntax be studied? Untuk apa kita belajar syntax? Ini seperti pertanyaan saya selalu. Setiap materi saya selalu saya berikan pertanyaan untuk apa kita belajar itu. Kenapa? Karena pengalaman dari dulu, kalau kita tidak tahu untuk apa belajarnya, kita akan malas-malasan. Cuma sekedar untuk pengetahuan. Banyak kita menghafal, belajar, sibuk tapi tidak tahu gunanya sehingga kita merasa tidak berguna pelajaran itu. Sekarang kita lihat apa itu keuntungan atau mengapa kita belajar sinteks. Yang pertama, seperti biasa, science. Atas nama science semuanya bisa dikaji. Kemudian language education. Dalam hal ini kita belajar sinteks sebagai gramatikal, belajar grammar, belajar struktur bahasa atau writing. Karena dengan belajar sinteks kita sudah mengetahui struktur atau unsur pembentuk bahasa itu, sehingga kita lebih gampang belajar bahasa. Oke, saya kira itu sebagai pengantar bisa dijadikan sebagai dasar untuk terapan pengajaran bahasa. Kemudian kalian bisa belajar nanti sendiri di rumah melalui e-learning dan bahan-bahan yang ada di learning atau baca buku saya. Di sini ada dijelaskan apa itu syntax dan bagaimana struktur-struktur pembentuknya. Oke, akhir kata, saya Rahmat makan pepaya. Selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.